warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan kuliah luar biasa tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah mendudukkan syariat pada tempatnya. Agama teori pasti yang dipegang adalah syariat, dalil, ya kan? Di mana-mana itu. Ulama-ulama, kiai, ustadz, gus, buya, habib yang dunia ya, pasti pegangannya apa? Dalil, teori, kitab. Betul ya? Di edisi yang lalu kami sampaikan syariat itu ada dua, syariat horizontal dan syariat vertikal. Syariat horizontal adalah hubunganmu dengan badan jasmanimu itu, dengan lingkungan sosial dan alam semesta sekitarmu, biar nggak bertabrakan, makanya ada aturan syariat. Sedangkan syariatmu dalam berhubungan dengan Allah wajib lewat metodologi atau tarekat. Semua orang yang bersyariat tanpa lewat metodologi nggak mungkin nyambung. Biarpun kau tunggang-tungging sholat nggak mungkin nyambung ya. Zakat nggak mungkin nyambung. Puasa nggak mungkin nyambung. Karena untuk hubungan vertikal harus melewati syarat rukun, bukan dengan syariat. Contohnya, Islammu akan terkoreksi dengan rukun Islam, imanmu akan terkoreksi dengan rukun iman. Jika tidak kau lewati syarat rukunnya, berarti kau tidak Islam, juga kau tidak iman. Jika kau tidak bersaksi dalam syahadatmu, berarti kau tidak lolos dari rukun Islam yang pertama. Maka seluruh Islammu adalah omong kosong. Yang jeli ya, saya ceritakan logika nalar ya. Nabi Muhammad awal-awalnya ya, beliau tidak bersyariat agama apapun, betul ya? Betul. Zaman beliau agama terakhir adalah agama Nasrani. Beliau tidak beragama Nasrani, tidak beragama Yahudi, Majusi atau agama yang lain. Beliau adalah anggap aja pray agama. Jelas ya? Beliau tidak memakai syariat agama tertentu. Tidak ada catatan sejarah ya, beliau ngaji kepada rabi Yahudi atau pendeta Nasrani, membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, gak ada ya. Beliau juga tidak bersyariat agama Nasrani, Yahudi, Majusi atau yang lain. Loh. Beliau berarti apa? Tidak bersyariat agama apapun, jelas ya. Tapi beliau bersyariat agama, bersyariat budi pekerti. Tadi kan saya bilang syariat ada dua. Syariat horizontal adalah tentang hubungan jasmaniahmu berhubungan dengan lingkungan sosial dan alam sekitarmu.
Nabi bersyariatnya adalah rendah hati, jujur, suka menolong, amanah, bisa dipercaya, kemudian pekerja keras, iya kan? Apakah ada hubungan dengan agama? Tidak ada. Jadi syariat ini adalah syariat budi pekerti, ya, agar bisa berhubungan baik dengan orang dan lingkungan sosial sekitarnya. Jelas ya? Nah, inilah ya yang kekeliruan orang, ya. Orang tidak tahu makrifat sudah ngecemes masalah syariat, itu keliru. Yang nyuruh kamu bersyariat itu siapa coba? Dan ya, coba ya, perhatikan sini semua ya. Coba perhatikan sini ya. Katanya kamu bersyariat Islam, ya kan? Ya, syariat kan aturan undang-undang dan sebagainya. Nyatanya yang menghakimimu waktu nyolong polisi atau ulama? Polisi. Loh, lah mana syariat agamamu? Secara syariat ya, hukumnya orang nyolong dipotong tangan, betul enggak? Tetapi kenyataannya sekarang hukumnya orang nyolong adalah di penjara, betul enggak? Loh, katanya kamu bersyariat, ternyata aturan dunia syariatmu telah berubah, ya. Berarti syariat itu tidak baku. Nyatanya kamu tidak berpegang pada syariat Islam, toh. Kamu mengikuti apa? Hukum positif perundang-undangan yang berlaku, betul enggak? Padahal kamu tahu hukumnya Islam begini, nanti akan begini, betul enggak? Begini akan begini, begitu akan begitu. Tapi kenapa yang mengambil alih syariat adalah hukum positif yang berlaku? Berarti di duniamu sekarang, ya, kamu tidak memakai syariat agama. Tadi saya bilang ya, syariat itu ada dua, syariat horizontal dan syariat vertikal. Syariat horizontal adalah hukum jasmaniah, betul ya? Antara dirimu yang jasmani berhubungan dengan sosial dan lingkungan sekitarmu. Dan ternyata syariat ini berlakunya menjadi apa? Hukum undang-undang, hukum positif. Jelas? Jelas ya? Nah, sedangkan syariat yang vertikal tidak memakai syariat lagi, tetapi memakai metodologi. Jelas? Nabi Muhammad apakah bersyariat agama? Tidak. Nah, berarti sekarang ya, di mana kedudukan syariat? Enggak ada. Kamu aja dicekoi dengan syariat agama ini, syariat agama itu. Nyatanya kamu nggak memakai. Jelas ya ini? Nah, inilah yang menjadi rusak, ya. Agama yang makrifat menjadi sebatas agama teori. Teori agama inilah yang dianggap syariat. Keliru. Dan orang mengira syariat itulah agama. Kata siapa? Cek ya, Nabi Muhammad tidak bersyariat agama Nasrani atau Yahudi, betul ya? Nabi Isa tidak beragama Yahudi. Nabi Musa tidak beragama Majusi, betul gak? Semua nabi ternyata tidak bersyariat agama apapun. Anggap aja sekarang ini misalkan ya, dia tidak bersyariat agama apapun juga, betul gak? Anggap aja seorang ateis, betul gak? Tapi mereka lewat metodologi. Jelas? Sedangkan hubungan sosial dengan masyarakat itu memakai budi pekerti. Saya ulangi lagi, seluruh rasul ternyata tidak memakai syariat agama apapun. Anggap saja belajar dari Pray, tidak ada agama apapun yang dipakai. Ya, apakah mereka ngaji? Tidak.
Mereka belajar kepada Rabi Yahudi atau pendeta Nasrani? Juga enggak. Berarti mereka belajarnya bukan lewat kitab, bukan lewat belajar ceramah, betul ya? Belajarnya mereka adalah lewat metodologi. Dan mereka memakai syariat apa? Enggak ada syariat agama tertentu ya. Mereka hanya memakai budi pekerti. Nah, metodologi agama itulah yang harusnya dicari. Apa itu? Baiat atau baptis atau inisiasi. Gurunya adalah Rasulullah, adalah Roh Kudus, adalah Buddha, adalah Atman, adalah guru sejati, adalah mursyid. Teknik zikir atau semedi atau meditasi, suluk atau tapa berata, atau khalwat, uzlah, mujahadah, riyadhah, itulah yang disebut metodologi. Lantas ya, di zaman prosesnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, di mana kedudukan syariat? Enggak ada. Syariat itu adalah bagaimana caramu menjaga hubunganmu secara badan lahiriahmu dengan orang sekitarmu ya, dengan alam sekitarmu. Nah, makanya apa? Ujungnya adalah budi pekerti. Nah, walaupun kau bersyariat Islam ya, tapi ternyata ketika kau nyolong, yang memutuskan syariat Islam apa hukum undang-undang Indonesia? Loh, ya enggak? Lah di mana syariatmu? Katanya nyolong kan dipotong tangan, ya kan? Kalau membunuh ya dibunuh, betul enggak? Sekarang ini, kemarin kan ada yang membunuh orang, tapi hukumannya jadi seumur hidup. Kemudian berubah lagi. Nah, ya. Nah, syariat itu adalah kesepakatan perundangan agar jasmani dengan jasmani, jasmani dengan lingkungan tertata dengan baik. Jelas ya? Jelas ya bahwa Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa tidak bersyariat agama apapun di waktu pertama-tama, betul nggak? Nah, lah kenapa sekarang ulama-ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib getol-getol ngomong syariat? Saya tanya, dengan syariat bisa nyambung sama Allah nggak? Saya tanya. Nggak bisa. Tadi saya bilang apa? Syariat adalah aturan undang-undang yang mengatur jasmaniyahmu. Lah hubungan dengan Allah sifatnya vertikal atau horizontal? Vertikal, yaitu dengan rohmu. Nggak pakai ranah syariat lagi, tapi metodologi atau bahasa Arabnya adalah thariqah. Jelas ya? Nah, orang yang menyampaikan syariatnya sholat, loh, tadi apa syariat itu apa? Aturan ini loh. Nah, dengan syariat sholat bisa nggak membuat sholatnya mi'raj khusyuk? Enggak. Tapi sholatmu bisa tertib, betul nggak? Loh, ya enggak loh. Di masjid biar santri nggak begini, santri nggak begini, ya enggak loh. Tapi hubungannya dengan apa? Jasmanimu. Jelas ini ya? Inilah kekeliruan ulama-ulama dunia yang sudah salah kaprah, rusak-rusakan, awur-awuran. Mereka hanya tahu syariat. Mereka cita agama hanya tentang syariat. Sholat yang dibahas apa? Syariat. Wudhu yang dibahas apa? Syariat. Puasa dibahas apa? Syariat. Haji dibahas apa? Syariat. Betul nggak? Nah, saya tanya, syariat bisa sampai Tuhan nggak?
Enggak, berarti mereka goblok. Syariat itu bahkan tidak wajib. Jelas? Maksudnya syariat agama ya, itu tidak wajib. Tapi kita wajib bersyariat. Artinya apa? Kita wajib mematuhi hukum undang-undang positif. Kalau nggak sholat ditangkap polisi nggak? Enggak. Kalau nggak puasa? Enggak. Tapi kalau kamu nyolong ditangkap polisi nggak? Tangkap polisi, dihukum loh. Jelas? Nah, biar nggak gagal paham ya. Ini yang nggak terbaca oleh umat beragama ya. Syariat agama itu tidak wajib. Yang wajib adalah bersyariat. Kau mematuhi hukum undang-undang. Kalau kau nggak mematuhi hukum undang-undang, resikonya apa? Dihukum. Betul? Nah, jadi syariat itu syariat sifatnya horizontal. Tapi untuk vertikal kepada Allah Ta'ala nggak memakai syariat. Tadi kan apa syariat? Jasmaniyah. Lagi ini apa? Ruhaniyah. Ini sekolahnya di mana? Kampus Taklim Makrifat. Kalau syariat ini di mana? Di mana-mana ada, betul nggak? Saya tanya, ya, di Indonesia gak memakai hukum syariat Islam boleh nggak? Boleh, betul? Orang Hindu nggak memakai syariat agama Hindu boleh nggak? Boleh. Orang Hindu, Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha, atau apapun itu di Indonesia wajib memakai apa? Syariat, undang-undang, hukum positif Indonesia. Jelas? Nah, iya kan? Siapa nyuruh kamu bersyariat agama? Siapa? Iya kan? Nah, sekali lagi ya, syariat adalah undang-undang badan jasmaniyahmu. Lah karena orang sudah nggak tahu yang ini, maka semua digebiau ya, agama dianggap syariat. Ngomongin sholat, ngomongin syariatnya. Haji, ngomongin syariatnya. Taek tak kowe iki. Kon sholat ngerti sholat syariat, taek. Gak akan bisa sampai, betul gak? Zikir gitu, zikir syariat, taek lah bisa nyambung. Syahadat nggak teori, taek lah bisa bersaksi. Jelas ya? Kalau kamu mencontoh Rasulullah Muhammad, Rasul Isa, Rasulullah Musa, mereka semua tidak bersyariat agama apapun. Jelas ya? Mereka bersyariat budi pekerti. Nah, sekarang saya tanya ya, seorang Hindu, seorang Buddha, atau seorang nggak beragama, tapi dia bersyariat hukum apa, orangnya taat dengan peraturan dan hukum, orangnya berbudi pekerti luhur, ya, tapi dia bukan Islam loh ya, dia ketemu metodologi, maka dia berpeluang beragama nggak? Berpeluang ya. Walaupun dia basicnya Hindu atau Buddha atau nggak beragama seperti nabi-nabi, berpeluang. Tapi saya tanya, ada orang yang getol dengan syariat Islam, anggap aja dia pun memakai syariat Islam, tapi dia nggak ketemu metodologi agama, dia berpeluang beragama nggak? Tidak, karena agama adalah ma'rifatullah. Ceramahnya Mr. TM berbeda dengan pandangan orang ya. Orang lain, oh bagus-bagus, sholat begini dapat surga, sholat begini dapat apa, membangun masjid di surga. Saya menyampaikan dengan nalar logika tingkat tinggi. Saya pastikan lagi, bersyariat agama wajib gak? Tidak. Tapi kau wajib bersyariat. Apa sih syariat itu? Undang-undang jasmaniah. Contohnya, kalau makan kalau lapar wajib
makan. Nah kalau makan harus punya uang buat beli nasi, betul gak? Nah buat dapat uang kamu mesti kerja, betul gak? Supaya kerja kamu ngelamar pekerjaan dan melewati tes rukun syarat, betul gak? Kamu juga harus mematuhi aturan pekerjaan. Itu loh syariat. Berarti syariat itu apa? Undang-undang jasmaniahmu, ya, berhubungan dengan lingkungan sekitarmu dan berhubungan dengan alam semesta raya. Jelas? Nah kalau orang menceritakan ibadah tetapi secara syariatnya, itu tujuannya supaya nggak berbenturan dengan orang lain, tapi itu nggak ada hubungan dengan Tuhan, betul nggak? Contohnya syariat sholat secara jasmani apa? Menghadap kiblat, biar nggak awur-awuran, betul nggak? Nah demikian juga mulai takbir sampai salam, biar nggak awur-awuran. Nanti ada yang takbir, ada yang nendang, gimana? Ya apa enggak? Loh. Tetapi secara vertikal hubunganmu tidak lewat syariat tapi lewat tarekat, yaitu metodologi kerohanian. Jelas? Nah isinya sholat nanti adalah nyambung, betul gak? Bukan digerakkan toh. Biarpun kau sholat tapi gak nyambung, dapat apa? Neraka. Well, jelas? Jadi guys, orang yang berceramah hanya membahas syariat, berarti dia tidak ngerti akan agama. Jelas? Karena kalau dia seorang polisi wajar mengajarkan supaya tertib, ya itu. Jangan nyolong ayam, oh itu bener, betul gak? Jangan berselingkuh, oh betul itu, betul gak? Jangan nyolong jambu tetanggamu, itu betul. Itu kaflingannya polisi, betul gak? Lah kok ono ulama kok ngajarkan syariat ay? Harusnya dia ngajarkan cara hubungan dengan Allah Ta'ala. Ulama itu ngajarkan yang ini, betul gak? Bukan yang ini. Ini gak kau ajari. Saya tanya ya, di Singapura kalau aturan undang-undang udah bagus ya, kesadaran apa warga negaranya bagus, perlu gak syariat agama? Nggak perlu. Tertib mana di Singapura sama di Indonesia? Saya tanya. Tertib di Singapura, padahal di sini Islam loh. Tertib mana, Singapura apa Indonesia? Di sana merokok saja kena denda ya. Ada yang merokok sendiri, betul gak? Terus menjaga privasi orang lain, terus disiplin tinggi, betul gak? Jujur. Lah orang sini syariatnya dikira syariat apa? Ngaji, zikir, sholat, ibadah, duduk iko, ya. Iki apa korban ulama yang goblok, ya. Ulama harusnya mengajarkan, menyambungkan umat akan Allah secara vertikal. Masalah ini itu masalah perundangannya berlaku, betul gak? Walaupun kau ngaji syariat, nyatanya berlaku adalah hukum undang-undang positif, betul gak? Betul gak nih? Jelas ya? Berarti syariat agama itu tidak wajib. Jelas? Kata siapa bangga begitu? Contoh Nabi Muhammad, contoh Nabi Isa, contoh Nabi Musa. Jelas? Tapi bersyariat itu wajib. Yang tidak wajib adalah memakai syariat agama tertentu. Betul? Kalau memakai syariat agama tertentu berarti kamu yang Islam buangan sing agama Nasrani, Yahudi mau, betul gak? Gak bisa kan? Betul? Nah, wajib bersyariat berarti kamu hubunganmu dengan badan jasmaniamu itu loh. Nah itu supaya kamu nggak bertabrakan dengan orang lain, betul? Kalau nggak diatur, kamu nyolong punya temanmu, iki tekku, pada tek koncone, betul nggak? Itulah gunanya syariat. Nah ini ulama udah pada nggak ada yang ngerti dakwah syariat ditakoni kapan kamu munajat, gimana caranya, gak ono sing ngerti. Ulama wakeh lah kok bangke bosok kabeh. Iki ulama sing donya, nek ulama ahli makrifat, ulama akhirat itu beda ya.
pinter nyocot teh. Dan si cocotnya apa? Syariat teh. Sing ngongkon iku lho sapa? Nah, jelas ya. Tapi begitu kau munajat itu sampai, maka muncullah resultante. Inilah makrifat, baru berbuah syariat. Tapi syariat bukan versi akalmu, tapi syariat yang disyariatkan. Itulah muncul syariat Islam, syariat Nasrani, syariat Yahudi. Bukan olah akal ya, tapi bimbingan Tuhan. Yang jeli loh ya, kamu pasti akan gampang salah paham ya dengan ini. Syariat agama itu tidak wajib ya. Jelas? Contoh siapa? Nabi begitu ya. Bahkan Nabi Muhammad tidak bersyariat agama apapun loh, betul kan? Lah Nabi Isa podo, Nabi Musa podo. Misalkan ya, saya saat ini ya tidak memakai syariat agama apapun, tapi saya memakai metodologi, boleh gak? Boleh. Boleh, tepuk tangan. Jadi syariat agama itu tidak wajib. Oleh gak Nasrani? Oleh, sembarang, gak wajib ya. Islam oleh. Sing wajib adalah kau ikuti undang-undang ini yang berlaku di dunia, dan ini ikuti metodologi. Apa itu? Baiat, teknik zikir, suluk, dan berabdi berbakti. Kalau kamu nggak lewat ini, berarti kamu tidak tahu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.